Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah, sebelum kami membacakan pengumuman, kami mohon keikhlasan dan juga bantuannya untuk dapat menjalankan kotak tromol kayu yang kami letakkan di pojok-pojok soft. Sekali lagi kami mohon keikhlasan dan juga bantuannya kepada para jamaah untuk dapat mengisi serta menjalankan kotak-kotak tromol kayu yang kami letakkan di pojok-pojok soft. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan hikmah dan juga melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat tak lupa salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita mendengarkan hikmah Jumat, izinkanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, laporan keuangan operasional Masjid Al-Amin sampai dengan hari ini, Jumat 5 April 2024, uang kas masjid per 29 Maret 2024 sebesar Rp6.689.726. Kemudian dari penerimaan tromol Rp4.280.000. Penerimaan dari kotak besi Rp493.000. Total sodakoh dari kotak kenceleng Rp1.839.000. Total infak warga RT 3 Rp36.000. Total infak sodakoh hamba Allah Rp2.080.000. Kemudian profit dari kegiatan wakaf Quran yang kami himpun dari para jamaah pada bulan Agustus 2023, alhamdulillah telah terkumpul sebanyak 333 mushaf Al-Quran dan kami memperoleh keuntungan sebesar Rp3.420.000. Keuntungan ini kami pergunakan untuk merembes pembuatan rak-rak Al-Quran yang ada di tiang-tiang. Total penerimaan yang masuk sebesar Rp12.148.000. Kemudian pengeluaran untuk operasional dan kegiatan selama sepekan Rp13.991.500, sehingga saldo akhir Rp4.846.226. Informasi selanjutnya adalah beberapa informasi kajian ilmiah yang insya Allah akan diadakan di Masjid Al-Amin. Yang pertama, ceramah Ramadan malam hari ini, Jumat 5 April 2024 oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Yani. Kemudian yang kedua, kajian subuh besok, Sabtu 6 April 2024 oleh Dr. Seva Wicaksono, SPPD KPKIC, membawakan tema hidup sehat setelah Ramadan. Yang ketiga, ceramah Ramadan malam hari esok, Sabtu 6 April 2024 oleh Ustadz Abdul Ghaffar SAG. Dan yang terakhir, kajian subuh lusa pada hari Ahad, tanggal 7 April 2024 oleh Ustadz Arman Rahman. Demikian beberapa jadwal kajian yang insya Allah akan diadakan di Masjid Al-Amin. Bagi para jamaah yang tidak dapat hadir di majelis, dipersilahkan untuk menyaksikan secara live streaming di kanal YouTube Al-Amin Petukangan Channel. Kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah berpartisipasi untuk memakmurkan seluruh kegiatan di Masjid Al-Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang selanjutnya, unit pengelola zakat UPZ Al-Amin
masih membuka penerimaan serta penyaluran zakat, infak sodakoh, dan fidyah dari para jamaah sekalian. Sesuai ketentuan dari Basnas Bazis, untuk tahun ini nilai zakat fitrah sebesar 45.000 per jiwa dan fidyah 60.000 rupiah per hari yang ditinggalkan. Kami ulangi, sesuai dengan ketentuan dari Basnas Bazis, tahun ini nilai zakat fitrah sebesar 45.000 per jiwa dan fidyah 60.000 rupiah per hari yang ditinggalkan. Adapun untuk zakat mal yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dengan ketentuan harta yang telah dimiliki secara umum harta yang akan dizakati telah dimiliki selama 1 tahun atau telah memenuhi haul dan senilai 85 gram emas setara dengan 82.312.725 atau telah memenuhi nisab, dikurangi biaya untuk kebutuhan sehari-hari termasuk hutang. Bagi para jamaah yang ingin membayarkan zakat dan fidyahnya di Masjid Al-Amin, dipersilakan untuk menuju meja petugas UPZ Al-Amin yang berlokasi di teras depan. Atau dapat juga dengan transfer ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 723-2169332 atas nama UPZ Masjid Al-Amin. Untuk memudahkan kami mengidentifikasi uang yang masuk, mohon memberikan kode unik Rp3 untuk zakat fitrah, atau Rp4 untuk zakat mal, atau Rp5 untuk fidyah. Kemudian mohon konfirmasi ke nomor WhatsApp 0856 7154 114. Yang terakhir, kami mengundang para jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Al-Amin yang insya Allah akan diadakan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 yang akan memberikan khutbah Id pada hari tersebut adalah Dr. Edi Sukardi MA. Dan insya Allah akan dimulai pukul 7 pagi. Sekali lagi kami mengundang para jamaah untuk dapat mengikuti kegiatan sholat Id 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Al-Amin. Yang insya Allah akan memberikan khutbah Id adalah Ustadz Dr. Edi Sukardi MA dan akan dimulai pukul 7 pagi. Kemudian kami menghimbau kepada para jamaah untuk dapat meluruskan dan merapatkan shaf. Bagi para jamaah yang melihat shaf di depannya masih kosong, mohon agar maju terlebih dahulu mengisi kekosongan shaf di depannya. Dan bagi para jamaah yang berada di belakang, mohon agar maju ke tengah-tengah ataupun di depan karena masih banyak yang kosong. Dan jamaah yang berada di teras, mohon masuk ke ruang utama terlebih dahulu. Sekali lagi kami menghimbau para jamaah untuk dapat mengisi shaf-shaf yang kosong dan para jamaah yang berada di luar mohon agar masuk ke ruang utama terlebih dahulu. Kami juga meminta kepada para anak-anak mohon agar tidak berisik, agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Adapun yang akan memberikan khutbah Jumat pada siang hari ini adalah Ustadz yang akan memberikan khutbah sekaligus mengimami sholat Jumat kita pada siang hari ini adalah Ustadz Mustakfirin Mu'in LCMM. Demikian informasi kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan kita berpuasa, bersama-sama kita menunaikan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk senantiasa mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Pada tahun ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan hari-hari ini kita berada di hari-hari terakhir di bulan suci ini. Pada 10 hari terakhir, di mana hari-hari yang istimewa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan mujahadahnya, kesungguhan dan keseriusannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari seperti ini. Oleh karena itu, mari kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk banyak beribadah kepada Allah serta melakukan berbagai amal-amal soleh. Bahwa keberkahan Ramadan ini hanya akan didapat oleh mereka yang mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah kepada Allah serta melakukan berbagai amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr, ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlah, dan menyertakan anggota keluarganya untuk ikut serta di dalam beribadah. Wa ayqadha ahlah wa shadda mi'zarahu, dan meningkatkan lagi semangatnya, keseriusannya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita perhatikan kembali rangkaian ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan, maka kita akan temukan sesungguhnya perintah dalam rangkaian ayat-ayat itu bukan hanya perintah melakukan ibadah puasa saja, tetapi ada ibadah-ibadah lain yang menyertainya untuk melengkapi ibadah Ramadan kita. Pada ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Artinya bahwa kewajiban puasa ini kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Siapapun yang menyatakan dirinya beriman, ya ayyuhalladzina amanu, apapun level keimanannya, maka wajib baginya melaksanakan ibadah puasa sebagaimana wajibnya dia melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya, kewajiban salat, kewajiban zakat dan haji bagi mereka yang mampu. Oleh karena itu, barang siapa yang dengan sengaja tanpa udzur syar'i meninggalkan 1 hari saja untuk tidak berpuasa, meninggalkan ibadah puasa, maka dia telah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 185 masih dalam rangkaian perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'anul Karim, sehingga Ramadan itu disebut dengan Syahrul Qur'an. Ketika ayat ini beriringan dengan perintah ibadah puasa, maka ini berarti bahwa pada bulan Ramadan ini hendaknya hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim semakin dekat dan lebih dekat daripada hari-hari sebelumnya. Maka hendaklah kita membaca Al-Quran atau mentadabburinya, memahaminya, lebih banyak kita lakukan daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian masih pada rangkaian ayat puasa ini, Allah SWT berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Bilangan bulan Qamariyah ini antara 30 hari atau 29 hari. Bahwa ibadah puasa itu harus disempurnakan bilangannya 30 hari atau 29 hari. Hal ini menjadi kritik bagi kita sekalian kaum muslimin, di mana banyak saudara-saudara kita yang berguguran di tengah jalan, bersemangat beribadah puasa,
dan yang lainnya hanya di awal-awal saja. Begitu memasuki pekan kedua, ketiga, dan seterusnya, mereka sudah merasa capek, merasa bosan dan tidak kuat menyelesaikan ibadah puasa ini sampai pada penghujungnya. Padahal Allah sampaikan, walitukmilul iddata, hendaklah menyempurnakan bilangannya. Dan bilangan-bilangan Ramadan itu pada hari ini akan segera berlalu dan meninggalkan kita sekalian. Oleh karena itu, mujahadah, kesungguhan, keseriusan harus mampu kita pertahankan sampai akhir daripada bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini benar-benar mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Banyak berzikir kepada Allah, bertakbir, tasbih, tahmid, istighfar, taubat dan lain sebagainya. Hendaknya ini mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan. Setelah kita melakukan puasa, menyempurnakan bilangannya, lalu memenuhi hari-hari kita dengan walitukabbirullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, banyak juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 186, masih dengan kaitan ibadah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan doa mereka orang-orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita sekalian. Di bulan puasa ini, dalam rangkaian ayat-ayat puasa, di ujungnya Allah sampaikan bahwa Allah itu dekat. Berdoalah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Maka di bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita juga banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita, untuk dimudahkan urusan kita, dijadikan mudah bagi kita untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam At-Tirmidzi disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil. Doanya para pemimpin yang adil itu cenderung dikabulkan oleh Allah. Was-shaim hatta yuftir. Doanya orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sepanjang hari mulai dari kita masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib nanti, doa-doa kita itu cenderung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyaklah berdoa, dan khususnya doa-doa yang berkaitan dengan urusan akhirat kita dan juga urusan keduniaan kita. Wa da'watul mazlum. Yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa mereka orang-orang yang terzalimi. Oleh karena itu, jangan pernah kita menzalimi orang lain, sebab ketika mereka berdoa keburukan untuk kita, karena kita berbuat zalim kepadanya, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rangkaian ayat-ayat puasa ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa menjalankan ibadah puasa hendaknya dijalankan dengan sempurna. Sempurna jumlahnya, sempurna pula kualitasnya, disertai dengan ibadah-ibadah lain untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, termasuk di dalamnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baydhawi dalam upaya menghubungkan ayat-ayat ini, beliau menyampaikan, wa'lam annahu ta'ala lamma amarahum bisawmi syahri wa mura'atil iddati. Ketahuilah sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk puasa
di bulan Ramadan ini serta menyempurnakan jumlahnya, bilangannya, wa hassahum 'alal qiyam biwadhaifit takbir wasyukur, serta mendorong kalian untuk banyak berzikir kepada Allah dan bersyukur, aqibahul amri bid-du'a. Maka Allah mengiringi dengan perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha dekat dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengabulkan doa-doa kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian bahwa Ramadan ini bukan hanya soal puasa di siang harinya, salat tarawih di malam harinya, akan tetapi Ramadan juga bicara soal kedekatan kita, interaksi kita dengan Al-Quran, seberapa banyak zikir-zikir yang kita lakukan, amal-amal soleh yang lainnya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang seharusnya kita lakukan, sehingga Ramadan ini benar-benar la'allakum tattaqun, bisa mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Hasan al-Basri, seorang generasi tabi'in, tokoh tabi'in, beliau mengatakan bahwa innallaha ja'ala syahra ramadhana midmaran li'ibadihi, midmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai arena pertandingan bagi hamba-hambanya. Mereka berlomba dengan melakukan berbagai ketaatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabaqa qaumun fafazu. Maka ada sekelompok orang, kaum muslimin ini yang bersungguh-sungguh, serius, mereka benar-benar mengikuti perlombaan ini, melakukan apa yang tadi disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya yang kita baca. Maka fafazu, mereka keluar sebagai pemenang dalam perlombaan ini. Karena bukan hanya puasa di siang hari, sholat di malam hari, tetapi banyak pula zikirnya, banyak pula doanya, banyak istighfarnya, banyak taubatnya, banyak infak sedekahnya dan lain sebagainya. Maka fafazu, mereka beruntung keluar menjadi pemenang. Akan tetapi takhallafa akharuna fakhabu. Kelompok yang kedua ini kelompok yang bermalas-malasan. Dia hanya mengambil yang pokok-pokok saja, ibadah puasa dia lakukan. Akan tetapi yang lainnya dia tinggalkan. Dia malas, maka fakhabu, mereka rugi. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka, gugur kewajiban puasa mereka. Akan tetapi mereka rugi karena tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai waktu kesempatan untuk memperbanyak pahala, untuk mengampuni dosa-dosanya, untuk diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Mereka masih beruntung, akan tetapi mereka khabu. Mereka rugi karena tidak bisa maksimal menggunakan kesempatannya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kelompok yang ketiga beliau sampaikan, fal'ajab minal la'ibid dhahik fil yaumil ladzi yastabiqun yafuzu fihi al-muhsinun wa yakhsaru fihi al-mubtilun. Ada kelompok ketiga ini, kelompok yang sangat rugi, di mana dia tidak ikut di dalam perlombaan tersebut. Dia hanya rela menjadi penonton sambil bermain ketawa-ketawa. Siapa mereka ini? Boleh jadi sebagian dari kaum muslimin ini yang dipertemukan usianya dengan Ramadan ini, tetapi puasa saja tidak mereka lakukan. Ketika puasa sebagai paket utamanya tidak dilakukan, maka mereka benar-benar rugi, tidak ikut di dalam perlombaan tersebut. Ya. Mereka berada pada tempat yang begitu jauh, di mana yang lainnya berlomba untuk diampuni dosa-dosa mereka, tetapi mereka al-la'ibun dhahik. Mereka hanya bermain, mereka hanya tertawa, tidak ikut melibatkan dirinya di dalam arena perlombaan ini. Orang-orang yang seperti ini yang Rasulullah sampaikan, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Sungguh sangat merugi dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah karena mereka tidak melakukan apa-apa, dan bahkan mereka merasa bersedih ya ketika mereka dipertemukan dengan Ramadan karena harus menghadapi
ya, situasi yang sulit bagi mereka karena tidak siap mentalnya, harus berlapar-lapar, berhaus-haus dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini termasuk kelompok yang mana dari 3 kelompok ini? Hanya Allah dan kita sendiri yang tahu. Akan tetapi kita masih ada beberapa waktu ke depan. Kurang lebih 5 hari ke depan. Mari kita manfaatkan benar kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini untuk betul-betul kita sempurnakan pelaksanaannya, kualitasnya, nilai ibadah yang kita lakukan agar kita menjadi pemenang. Dan di dalam perlombaan ini, pemenangnya bukan hanya 1, 2, dan 3 sebagaimana perlombaan-perlombaan pada umumnya. Akan tetapi dalam lomba ini semua kita bisa menjadi pemenang. Oleh karena itu Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Semuanya menjadi pemenang. Ketika kita adalah kelompok yang pertama tadi, sabaqa qaumun fafazu, bermujahadah, bersungguh-sungguh memanfaatkan dengan baik, maka kita akan keluar menjadi para pemenang, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita, upaya kita untuk terus istiqamah dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya dianugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.